Cek sound, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Uli. Oke, hari ini kita edukasi tentang swing trade. Swing. Nah, kalau kita mau swing, kita tinggal lihat atau cari. Jadi swing ada 3, ada swing untuk jangka pendek, ada swing untuk jangka menengah, dan ada juga swing jangka panjang. Kalau kita mau swing jangka pendek, maka carilah saham yang candlenya biru pertama kali. Gitu. Jadi yang candlenya biru pertama kali itu bisa digunakan untuk swing jangka pendek. Jadi contoh kayak gini. Ini biru pertama kali, biru pertama kali, biru pertama kali. Jadi di saat candlenya biru pertama kali, maka bisa kita beli untuk swing. Belinya jam kapan? Belinya jam 9 pagi. Atau sore gini boleh beli nggak? Boleh. Kalau sudah tahu candle bayangan untuk besok itu biru pertama kali. Jadi belinya bisa jam 9, bisa juga sore. Asal sudah melihat candle bayangan. Kalau untuk swing jangka menengah, kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya WX Master Robot ini. Di WX Master Robot ini, tinggal ketik 3, tapi kok nggak muncul ya. Lagi error. Ini yang di grup bisa nggak? Yang personal nggak bisa, Pak Oli. Lagi macet juga, Pak Oli. Oh ya, lagi macet. Oke, karena lagi macet, jadi kalau mau swing jangka menengah, itu bisa menggunakan perintah yang 3. Perintah 3 di mana ini? Di WX Master Robot ini. Nanti di sana akan terlihat seperti ini. Jadi akan muncul segitiga hijau. Nggak kelihatan aplikasinya. Screen-nya belum, Oh, Pak sorry. Oli. Nah, gini. Jadi kalau mau swing jangka menengah, carilah saham yang sudah ada segitiga hijau. Segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Itu untuk swing jangka menengah. Jadi gunakan dari WX Master Robot, perintahnya 3, kode saham lalu time frame-nya adalah daily. Kalau muncul segitiga hijau, ini bisa dibuat untuk swing jangka menengah. Kalau untuk swing jangka panjang, maka carilah saham yang ada detak jantungnya, kayak seperti ini, dan darahnya darah biru. Darahnya biru, karena warnanya biru di sini. Karena di tempat lain tuh darahnya merah. Jadi yang ada spike-nya, ini adalah spike, tapi belum tercapai, maka belilah untuk swing jangka panjang. Tapi kalau suatu saat sudah tercapai spike-nya, maka silakan dijual karena akan turun. Tercapainya antara 3 bulan sampai 9 bulan kalau jangka panjang. Jadi ada 3, swing jangka pendek, swing jangka menengah, dan swing jangka panjang. Betul. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan
Kalau ada, Yang pertama tadi Pak Oli, jangka pendek. ya, Itu lihatnya candle bayangan biru atau sudah biru pertama? kalau bisa candle bayangan biru pertama. Oh gitu ya. Ya, Kalau bisa candle bayangan ya, belum biru pertama ya. Ini lebih betul. bagus ya. Yes. Ya. Ada lagi? Ulang Pak Oli dari pertama Pak Oli. Kenapa, Bos? Diulang dari pertama. Dari tadi pagi? Diulang dari awal tadi, yang jangka pendek, jangka menengah. Jangka Dari panjang. open market, Bos. Baru masuk atau dari tadi? Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau mau cari saham yang untuk swing jangka pendek, maka carilah saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Kenapa biru pertama kali? Karena kalau biru pertama kali itu adalah permulaan sahamnya baru mau naik. Contoh. Contoh kayak gini. Di saat candle biru pertama kali, maka sahamnya akan naik berhari-hari. Biru pertama naik, biru pertama naik, biru pertama naik. Itu. Tapi kalau belinya sudah tahu biru pertama, biasanya sudah telat belinya. Lalu belinya kapan? Lalu bagaimana cara mencari sahamnya? Cara mencari sahamnya, maka kita harus cari saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Sore bisa dilihat, bisa. Jam 15.03 sampai 15.15 kita bisa melihat candle bayangan. Melihatnya di mana? Di WX Master Robot. Perintahnya bisa 4 kode sahamnya, lalu time frame-nya daily. Cuman ini robotnya sekarang lagi nggak bisa bergerak. Jadi cari candle bayangan yang biru pertama kali. Kalau mau belinya sore, ya sore lihat. Kalau mau belinya pagi, ya sebelum jam 9, cari dulu candle bayangan yang biru pertama kali. Ada nggak contoh hari ini? Trin itu biru pertama. Nah kayak gini. Nah contoh trin, kalau tadi pagi dilihat, maka akan muncul candle bayangan. Candle bayangannya biru pertama kali. Itu untuk swing jangka pendek. Cari candle bayangan yang biru pertama kali. Yang kedua, untuk swing jangka menengah, carilah saham yang ada segitiga hijau. Nah, segitiga hijau ini bisa dilihat di perintah nomor 3. Di segitiga hijau kayak gitu. Ini di perintah nomor 3 bisa kita lihat kalau ada segitiga hijau. Ini untuk swing jangka menengah. Muncul segitiga hijau beli. Kalau muncul suatu saat muncul segitiga merah, itu waktunya jual. Kalau untuk swing jangka panjang, silakan cari saham yang ada detak jantungnya atau ada spike-nya. Dan warnanya biru. Darahnya biru. Kalau sudah ada spike-nya seperti ini, tandanya sahamnya akan naik sampai ujung spike-nya. Tapi durasinya lumayan. 3-9 bulan. Dan kalau sudah tercapai, spike-nya ini sudah tercapai, detak jantungnya ini sudah tercapai, saham yang kita miliki silakan dijual. Karena akan turun. Gitu. Jadi silakan pilih
yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oli, Pak Holi, Yes. Pak, tadi kan kalau mau mau ngambil saham untuk swing, kita cari candle bayangannya yang biru pertama kali. Artinya dia belum biru, tapi candle bayangannya. Betul. Kalau indikator yang lain belum mendukung, Pak. Misalnya parabolik SAR masih di atas, EMA 20 belum ketembus. Kemudian Antimo belum juga pindah ke bawah. Itu bagaimana, Pak? Apakah kita tetap ngambil, Pak? Tanyakan dulu ke diri kita dulu. Kita mau beli di saat yang paling baik atau spekulatif? Ya. Kalau mau yang terbaik, dicari yang candle bayangannya biru pertama, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, super trend-nya pindah ke bawah, EMA-nya ketembus. Itu yang terbaik. Tapi jarang ada kondisi yang seperti itu. Betul. Apa yang Kalau harus dilakukan? Oke. Ya kalau sudah biru pertama beli boleh, tapi jangan langsung all in. Beli dulu misal 30%. Lalu besok ternyata parabolik SAR-nya pindah ke bawah, tambah lagi. Besoknya lagi super trend-nya pindah ke bawah, ditambah lagi. All in nggak apa-apa. Oke. Siap. Gitu caranya. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Oli, Yes. Untuk jangka panjang itu pakai auto sell ya? Pakai auto sell. Auto sell boleh. Cuman auto sell itu berlakunya paling lama itu 1 bulan, Pak. Oke, 1 bulan kita pindah lagi ya. Kita Iya. rubah. Ya kalau di Mandiri itu 1 bulan. Rata-rata 1 bulan. Tapi ada yang seminggu kayak gitu. Kalau untuk yang beggarnya Pak, gimana Pak? Berapa bulan atau Pak? Maksudnya panjang sekali ya? Ya, sama Pak, 3 sampai 9 bulan. Jadi kalau sudah ada detak jantung seperti ini, ya ini akan jadi beggar. Oh, itu Ini kan jadi dari harga 100 naik ke 220. Kan sudah jadi beggar, 100% lebih. ada yang lebih dari itu kan, ada kemarin dikasih Paul itu. Ada. Ya, tinggal ada yang lebih bisa. Tinggal dilihat spike-nya. Oke, makasih. Ya. Ada lagi? Pak Oli, mau tanya, Yes. ini bukan pembenaran ya, ini cuma mau tanya. Kayak posisi tadi PNLF, bisa nggak dikoleksi ya? Sudah hari ini kan biru pertama. LF. Biru pertama. Terus kenaikannya kan belum 5%. Close-nya di 1%. Apa masih bisa, Pak Oli? Oh ya. Jadi ini berarti belinya kan setelah jam 9. Iya, akhirnya penutupan kan? Kalau beli setelah jam 9, Iya. yang dicari bukan candle bayangan, karena nggak akan ada candle Iya, bayangan. nggak ada, Bos. Ya. Cuman ini patokannya Hekinasi biru pertama, Pak Oli. Hari Ya, ini. biru pertama, terus kenaikannya maksimal 5%. Iya. Ya. Ini bisa, karena setelah jam 9 kan belinya. Iya. Ya, bisa. Karena ada beberapa sih, ada Arto, ada apa, tapi kenaikannya sudah lebih dari 5% sih, Pak Oli. Ya. Ada Arto, Bank, BP, HATM, Homi, MSIN. Betul. Nanti tambah muatan lagi kalau parabolik SAR-nya pindah di bawah. Soalnya cari H1 plus R1 nggak dapat sih screeningnya.
double bottom. Ini sudah double bottom. Targetnya berapa ini? Ada? Oh, nggak ada. Berarti target harganya nggak terbatas ini. Kalau di WX sih, di WX dia cuma 400 sih bos. Pauli di supply demand-nya ada. Suplainya di berapa? 400. Iya. Super trendnya posisi sekarang 415 masih di atas sih. Oh, iya, pas masuk ke dalam awan tuh ada trend line Iya. juga. 400 sih. Ya nunggu aja 400 kan cuma 5% swing. Di daily 384 Pak Ali. Apa? Apa bos? Di daily-nya ini ada yang hijau tuh 384. 38 384 di sini Ya, itu. terlihat. Iya, di situ betul. Oh, di targetnya berarti ke situ. Iya. Ada lagi di tempat saya nggak kelihatan, di Pak Asri kelihatan. 384 Iya, kalau ada orang 384 PNLF. kalau ada orang dalam gitu ya kelihatan. Pak Oli, rekaman edukasi belum di-share ya? Semuanya sudah di-share. Udah ya? Senin Selasa punya. Kalau belum di-share bisa langsung di YouTube bisa. Yang semalam belum Pak Oli kayaknya Pak Oli. Iya, Yang belum. semalam Kemarin belum. Selasa belum. Saya Langsung ke nggak ikut, YouTube Pak Oli. bisa kan? Masa nggak hafal? YouTube. Master Oke, Cuan oke. Saham itu. Iya. Bentar saya share. Yang tadi malam belum saya share. Belum Pak Oli. Soalnya kemarin nggak ikut nonton bola. Apa sudah saya upload? Belum. Belum Pak Oli. Apa? Pak Oli belum upload kali. Nah, jangan-jangan belum saya upload. Kalau belum diupload berarti nggak bisa di-share. Belum paling Pak Oli. Sampai Senin kali juga belum kali. Ada. Ada. Oh, tadi yang tadi. Bentar saya share. Pak Oli lupa nih kebanyakan cuan Pak Oli. Ada lagi, besok Sagi lagi nih. Pak Oli. Sakit lagi nih Pak Oli. Iya. Pak Fast Oli. rate-nya. Ya, Bos. Pak Oli. Belum kan? Pak, saya kan ngambil MDKA tadi, Pak. Sebenarnya dia sudah biru ke berapa ini? Ke 3 kayaknya hari ini. Cuma kemarin itu masih belum meyakinkan gitu loh, Pak. Ini pun hari ini super trend belum hijau. Cuma yang pindah ke bawah itu parabolik. Sama EMA baru hari ini ke ditembus. Itu nggak terlambat kan Pak ya, kalau hari ini ambil untuk swing Pak? Nggak terlambat menurut siapa dulu? Ya, Menurut Hekinasi terlambat. menurut Hekinasi terlambat ya. Iya dong. Kan birunya di sini, Bos. Biru pertama. Iya betul. Menurut EMA 20. Ini ketabrak nggak ini? Menurut MACD enggak terlambat. Parabolic SAR pindah ke bawah? Baru 2 hari ini Pak. Baru 2 hari. Berarti sudah telat 2 hari. Menurut Kemarin Parabolic SAR. mulai itu. Harusnya kemarin ngambil. Iya. Menurut Parabolic SAR berarti sudah telat 2 hari. Menurut kita, ya bebas. Kita bilang nggak terlambat boleh. Nah, tapi kalau ngikutin belum ini Pak. nggak, kalau ngikutin indikatornya, ya ikuti. Berarti menurut Hekinasi ini terlambat. Udah terlambat 4 hari. Ya. Oke. Mungkin belum, tapi super trendnya belum pindah kok. Ya kan menurut super trend. Kalau nunggu super trendnya pindah,
ya tunggu nggak apa-apa. Jadi ikutin nanti indikator super trendnya. Nah, kita mau ikut yang mana dari indikator tersebut? Karena setiap indikator itu pasti beda-beda, cara rumus ngitungnya itu beda-beda. Oh, Tapi kalau ada hari yang sama, di saat yang sama, semua indikatornya menunjukkan potensi naik di saat yang bersamaan, nah itu yang paling bagus. oh, Gitu. Tapi jarang. Ketemu yang bareng itu jarang. jarang sekali. Ya. Padahal kita kan pengennya ada setiap saat ya. Saat trading tuh setelah jual langsung ada lagi beli gitu. Setelah jual ada lagi beli gitu. Itu yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya nggak pindah-pindah saham. Pindah-pindah saham masih nyari sahamnya apa gitu. Nah, jadi kalau ada, nah makanya kalau beli itu jangan langsung all in. Supaya apa? Karena indikator yang lain belum mendukung. Belum mendukung. Ya namanya indikator yang lain belum mendukung. Bisa jadi masih naik atau indikatornya malah patah. Oh, gitu. Ya. Oh, gitu. Oke. Oke. Jadi supaya sinkron. Jadi kita trading tuh sebenarnya harus menyinkronkan yang kita inginkan dengan indikator yang mau kita pakai. Tinggal itu, menyinkronkan itu. Oh. Misal nih, pikiran kita itu sudah, saya mau beli kalau biru pertama. Tapi kadang di saat pasar berjalan nih, sudah biru keempat, kelima, tetap aja dibeli. Nah, berarti kan nggak sinkron itu. Saat pasar berjalan tuh kadang nggak sinkron loh, dan banyak yang nggak sinkron. Betul, Pak. Selalu kepengen kalau ada pasar bergerak itu udah kepengen banget. Apalagi kalau yang teriak Pak Yanuar. Apalagi kalau teriaknya pakai gas, wah itu. Nah, padahal ya yang teriak itu sebelum sahamnya itu naik, dia sudah tahu sudah masuk dan duluan. sudah masuk. Yang dengar teriakan baru nyari sahamnya. Pak Oli, Yes. lagi Pak Oli. Kalau WX itu membantu tidak Pak Oli untuk fast trade atau hanya untuk swing? Untuk fast trade membantu, time frame-nya kan yang pakai yang menit. Jadi selama pasar berlangsung bisa dibuka ya, bisa dipakai. bisa. Selama pasar berjalan bisa dipakai. 50 per bulan, Pak Oli. Kenapa? 50 per bulan ya? Enggak. Naik habis ini, Pak. Aduh, saya belum tuh panjang lagi tuh. Tiba-tiba nggak bisa dibuka aja, lupa nggak diingetin Tahunan lagi. aja ada diskon tahunan. Pak Holi nggak ingetin lagi, tiba-tiba pas mau buka loh kok nggak bisa? Kan katanya belum bayar. Yang lain langsung 10 tahun loh, Bu. Yang lain Pak Gembong tuh langsung 10 tahun. Biar nggak bayar-bayar lagi katanya. Daftarnya WX ke Pak Oli langsung ya? Enggak, ke saya. Lagi nggak bisa buka ya Pak Oli ya? Iya, ini lagi sekarang. Membayar kali. Nggak bisa. Oli, Yes. kata Pak Wilson, April ini untuk candle bayangannya masuk ya? Ya. Jadi screeningnya April ini semoga selesai. Untuk candle bayangan atau biru pertama? Ya candle bayangan, ya biru pertama, ya super antimo, ya mau minta apa lagi? Terakhir, Golden Cross Pak ada ya, Pak? Rudi. Apa, Bos? Golden Cross.
Golden Cross ada. Yang penting jangan ya salam. Yes. Apa itu Pak Janar? Ya salam. Oh iya, niat salam. Iya. Pak Holi, Yes. itu enak indikator-indikator yang ada di MOS, kemudian ada di IPOD, ada di yang lain-lain yang nggak lengkap itu dijadikan satu, Pak Holi. Kan sudah, Pak. Sudah. Jadi kita tidak banyak, ini harus pakai beberapa laptop dan handphone yang Pak Holi. Iya kan sudah Pak. Apa yang belum ada? Dan dari beberapa tool itu kita jadiin di WX Master Robot. Oh gitu. Enak. Cuman kelemahannya cuma satu. Nggak bisa Tidak anu ya? bergerak seperti di sekuritas. Oh. Nggak bisa bergerak sendiri gitu loh Pak. Kalau pakai auto klik kemarin itu gimana Pak Oli? Ya bisa. Pakai itu Bisa bisa. ya? Oh. Iya. Oke. Ada lagi? Oli, Yes. kalau untuk Monica kan bisa nyari candle biru pertama banyak tuh ya. Misalnya ada 2 atau 3 saham. Kalau di WS Robot itu bisa nggak, Pak Oli? Nanti Pak April. Semoga April sudah bisa untuk screeningnya. Sekarang belum bisa ya? Ya. Sekarang masih belum. Sekarang masih grafik. Oke. Ada lagi silakan. Sudah cukup? Kalau sore cukup cepat ya kalau sore. Kalau malam Gara-gara nanti puasa ini Pak. Oh, puasa. Enggak, kalau Gara-gara malam puasa. kalau Lemas. malam itu nanti pas webinar jadi saya pindah sore. Sebenarnya enakan malam sih sebenarnya. Waktunya Webinarnya panjang. tiap hari apa Pak Oli? Selama bulan puasa ini Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Seminggu 4 kali. Pak Oli, Yes. bulan puasa cari anggota juga nih. Cari anggota. Iya, webinar juga. Iya, webinar. Saya pikir istirahat Pak Oli. Enggak, lebaran istirahat. Kalau bursanya tuh libur. Kan kita ikut bursa. Kalau ada teman suruh ikut webinar semuanya. Biar makin rame. Biar makin kenceng gerakannya. Linknya di mana Pak Oli mau dapat Pak Oli? Link yang bisa di-share itu loh Pak Oli. Pak, ini masa belum? Sudah masuk di ini belum? Get member. Belum Pak. Saya kan dari kemarin mau dimasukin masukin itu. Bukannya linknya sudah saya kirim. Gimana itu? Udah saya WA kayaknya ini nggak diklik kayaknya. Oke, bentar. Pak Holi, Iya Bu. Pak Holi kalau tadi mau lanjut tanya yang open BSJP itu kan tadi ada baca auto sell, berarti kalau misalnya auto sell itu sebelum market buka kita bisa langsung pasang harga jualnya ya gitu Pak, atau gimana? Sebelum market buka. Nah, Ya. Jadi BSJP ini sebenarnya kan fast trade ya. Iya. Trading cepat. Nah, kalau memang sore sudah tercapai, jadi targetnya itu 2%. Kalau sudah tercapai sore dan kalau sudah cukup, silakan dijual sore. Nggak harus nunggu besok pagi. Tuh.
Tapi besok pagi bagaimana? Besok pagi namanya fast rate itu harus dipantau 100 stick dan 1 menit. Nggak ada yang auto sell sebenarnya. Auto sell tuh cuman ya suka kita aja. Kalau realnya fase itu nggak jangan pakai fast rate. Jangan pakai auto sell. Mau beli HK, mau jual HK. Nah, kalau BSJP bagaimana? Besok bagaimana? Yang benar adalah besok dilihat jam 9 di 100 stick sama 1 menit. Kalau besok candlenya biru, jangan dijual dulu. Tunggu sampai candlenya merah, baru jual. Oh gitu. Ya. Tapi kalau maunya auto sell bagaimana? Ya target 2% dari rekomendasi itu berapa? Auto sell aja di 2% itu. Berarti pas sebelum market buka bisa langsung pasang auto sell ya gitu ya Pak? Bisa. Tapi namanya auto sell bisa kejemput, bisa tidak. Enggak. Ya. Tapi kalau dipantau, nah itu bisa kita jual secara real time-nya. Oh iya iya Pak. Kita maunya yang mana? Mau apa itu namanya? Mau nunggu sesuai real time-nya atau nunggu sesuai auto order kita? Auto order bisa terjual, bisa tidak. Sebenarnya pas langsung buka market open tuh langsung lihat misalnya begitu udah cukup ya sebenarnya langsung klik jual aja. Iya, bisa boleh. Tapi Iya. saat dijual ternyata masih naik. Lalu Nyesel. gimana? Nah, Nyesel. Nyesel kan? Nyesel sih nggak apa-apa Bu, tapi kalau nyesak Padahal Iya, sudah di auto tidak sell ada. terus. jantung saya belum kuat belum kuat loh Pak. Iya, Gimana? nanti minta obat Nah. lagi ke Pak Rudi kalau nyesek di dada. Kalau supaya kuat, maka kan harus dilihat, dipantau. Dipantau itu seperti apa? Ya lihat dipakai super trend ini. Fungsinya super trend ini supaya nggak mudah keluar, supaya nggak mudah jual, supaya profitnya bisa lebih banyak. Ini, tinggal ikutin aja super trendnya. Buat swing bisa ya Pak Oli? Berarti super trend. Ya, swing bisa, time frame-nya kan tinggal diganti time frame daily. Jadi patokan juga bisa ya? Iya. Jadi tinggal time frame-nya aja. Kalau swing ya pakai time frame-nya daily. Kalau fast rate time frame-nya menit. Iya kok mentalnya kok belum ini ya, masih kayak sama Bu Ida kemarin loh. Tadi dengar-dengar katanya, saya udah sekarang udah kuat, loh gimana ya bisa kuat? Udah kadang keburu takut, udah ini, aduh udah turun sedikit aja udah mulai goyang loh Pak. Bu Ida ya. Kalau banyak duit ya kuat Bu. Oke, besok kan tentang fast rate. Bu Ida kita suruh ngomong ya. Ya, Iya, Iya. bagi ilmunya biar Iya, kita saling ibu-ibunya sharing. supaya bisa kuat juga gitu kayak Ibu Idanya. Betul. Saya mentalnya baja Pak, belum berani, terus jantungnya juga belum kuat. Kalau jantung ini ke Pak Rudi nih. Harus Siapa operasi. Setiap hari ikut live gitu mau ikut tapi kayak takut, kayak ragu, tapi cuma lihat aja totalnya naik gitu loh. Tapi Oke. takut kalau mau mulai tuh. Nah, berarti Ibu harus gini. Takut itu karena nggak melihat. Bisa jadi karena nggak melihat. Nah, apa Ibu ngelihat grafiknya? Lihat Pak, lihat. Saya Lihat. kadang juga make ini. Kan begitu dia tuh langsung merah. Cepet-cepet jadi saya langsung ya misalnya satu sticknya gitu. Oke. Super trendnya juga dilihat. Oh belum, kalau super trend kan baru minggu ini baru Ya. saya pelajarin. Jadi belum ini. Nah saya masih mau kayak mana ya? Naikkan spot jantung. Oke. Bukan, jadi kalau pakai yang 100 stick sama 1 menit, itu spot jantungnya memang harus ekstra. Karena itu memang benar-benar fast rate.
Kalau dikombinasi dengan super trend, nah ini akan membuat kita makin lebih safety. Walaupun candlenya merah nggak dijual nggak apa-apa. Tapi kalau sudah super trendnya merah, nah itu yang harus dijual. Pak Oli, tanya Pak Oli. Kalau nunggu super trend merah, bukannya bisa minus banyak Pak Oli? Ya Iya, bisa. Tapi kalau belinya di saat buka open kayak itu Pak. baru pindah ke bawah ya enggak, Pak. Iya, kecuali dari awal ya. Iya kan Kalau memang dari tengah, harusnya kan memang itu. hmm, Bukan di tengah-tengah beli, jangan. Saat baru Santaian, pindah Pak ke Oli. bawah, itulah waktunya untuk beli. Santean kadang kebablasan saya Pak Oli pakai super trend. Oh, ada yang kebablasan pakai super Iya. trend. Kan belum kesantean kebablasan malah. Ada yang kebablasan. bukan, kalau kita dari awal beli juga Pak Oli, saya perhatiin ya super trendnya. Misalnya kita nih, ya dari awal udah beli ya. Kalau nunggu super trendnya merah, persentase profit kita itu berkurang lumayan banyak loh Pak Oli. Jadi gini loh, dibanding dengan mana dulu gitu loh Pak. Ya kan? Contoh apa? Saham apa? Contoh tadi yang coba yang Sage bisa juga kali. Kalau yang ARA udah nggak bisa dibandingin. Karena Ya sudah nggak usah yang arah deh. apa ya yang tengah jalan tadi loh. Yang Yang bir tengah- Pak Oli. Apa? Bir. Bir. Bir tadi saya sempat kebablasan itu. Bablasan nggak dilihat saat pindah ke atasnya. Oh ya bir nih. Bir 1 menit. Oh ini ada. Ini bir. Nah. Pindah ke bawahnya. Sini Pak Oli. Nah ini. Ini bir kan? Kapan belinya di sini? Ini saat pindah ke bawah. Itu waktu terbaik belinya. Jualnya di mana? Di sini. Minusnya jauh Pak. Iya memang. Tapi kalau belinya di sini kan juga enggak ke sini. Oh ya kalau dari situ enggak Pak Oli. Iya memang waktu terbaik waktu belinya itu saat pindah ke bawah. Ya. Kalau yang tadi bir tadi belinya kan bukan karena super trend pindah ke bawah, tapi karena dia terbang ya. Betul. Lalu ngejar kita. Iya Pak, biasanya gitu karena ngejar. Iya, biasanya gitu tuh karena nggak melihat ininya dan ikut-ikutan. Maka, nah kalau ngejar gimana? Kalau ngejar jualnya kapan? Ya, jangan tunggu pindah ke atas, keburu minusnya banyak. Maka bisa pakai EMA. Saat EMA-nya ini ketembus, dijual dulu. Atau heki nasinya merah, dijual dulu. Gitu. Kalau dia nggak lagi terbang kan kita nggak tahu Pak Oli mau main saham ini Pak Oli. Kenapa? Kalau lagi tadi tiba-tiba nggak ada teriak terbang kan kita nggak tahu mau main saham ini kan dari awal kita udah nggak tahu nggak mau main. Nah, dari main saham awal ini. Nah, bukan caranya dari gimana? Kalau dari caranya awal. jam 9 saham yang tetapkan mau satu kita saham. beli, saham yang mau kita beli, pajang time frame 1 menitnya. Ini kan jam 9 misalkan apa? Saham apapun yang mau kita beli, yang rencana mau kita beli. Iya. Ya lihat time frame 1 menitnya semuanya. Berarti dari malam kita udah siap-siap nih saham apa yang mau besok mau dimainin sama kita ya. Iya. Oke, Pak Ali. Nah, kalau jam 10 ternyata dia baru pindah. Nah, itu kan momentum kita untuk saat itu beli. Kita beli lalu teriak. Jangan teriak dulu lalu beli. Nanti kita yang telat. Tapi kalau di kalkulasi masih banyak yang in out ya Pak Hari ya. In out gimana Pak? Yang beli jual yang pakai biasa 100 stick sama itu Nah. 1 menit ya Mak.
Bisa pakai, jadi kan bisa pak. Jadi kalau targetnya cuma 2%, bisa pakai 100 detik 1 menit, ya kan? Kalau yang sudah bosan dengan 2%, disilakan. Nah, kalau dikalkulasi masih banyakan itu, Pak Oh, Holi, ya. betul, di total ya, Ya, sekali saya pernah transaksi dengan 20 kali transaksi. Saya Ya, pernah pasti. nyoba yang sage, bukan yang sekarang, yang kemarin. Untung pertama 9%, tapi terus average-nya kan jadi sedikit Pak Holi ya, jadi 2% itu ketika keluar masuk ya. Betul. Tapi nominalnya profitnya malah Nominalnya- banyak Pak Holi ya. Nominalnya besar, ya kan? Bapak bolak-balik di situ. Iya, tapi average-nya jadi kecil 2% kayak gitu Pak Holi. Ya, contoh. Modalnya 10 juta, sahamnya beli lalu naik 20% sekali. Profitnya berapa? 2 juta. 2 juta betul ya. Modalnya 10 juta. Oke. Profitnya 20%. 2 juta kan? Ya, 2 juta. Sekali transaksi. Tapi kalau 10 juta Bapak transaksikan 2% keluar, 2% keluar, 2% keluar. Transaksi 20 kali. Kira-kira profitnya berapa? 40. Bukan. Persentasenya 4 juta. tetap 2%. Enggak, Pak. 4 juta. Totalnya itu tetap 2% persentasenya. Tapi nominalnya kan besar. 200 juta. 200 4 juta. 4 juta Pak Holi. Iya, Profitnya 4 juta, transaksinya 200 juta. betul. Kan persentasenya cuma 2% kan? Tapi nominalnya dari 200 juta. Jadi yang sekali dengan yang berkali-kali, ya memang seolah-olah persentasenya, oh ini 20%. Wah, melihat persentase. Nominalnya belum dilihat. Oh ini cuma 2% profitnya. Tapi transaksinya 200 juta. Nanti papung dulu. Jadi profitnya pasti lebih besar yang berkali-kali. Betul, Pak Oli. Gitu. Kalau yang Sekali kan berkali-kali cuma itu dari 10 juta pertama ya Pak Oli ya. Betul. Nah, kalau berkali-kali itu kayak anak 17 tahun, Bos. Berkali-kali. Apa itu Pak Yanuar? Iya, berkali-kali maksudnya. Kuat, Bos. 2% diambil. Tapi kadang kok 2% terus, nah. Tapi secara global, kalau transaksinya cuma sekali ya nggak kerasa. Tapi kalau berkali-kali baru, nah itu memang yang 2% itu bagi yang punya modal kecil, tapi sudah lancar transaksinya. Nah itu baru bisa menyesuaikan. masalahnya Pak Oli gini, masalahnya Pak Oli. Kita mau ambil 2%, keluar 2%, nanti nggak ketemu harga begitu jual, mau beli lagi, di saham itu belum tentu ketemu momentum lagi Pak Oli. Iya memang. Nah, Makanya harus, namanya yang 2% itu kan sudah cepat nyari screeningnya. Kalau cuman pakai handphone nggak ngelihat layar, nggak mungkin. Bisa pun pasti itu karena hoki. iya makanya kadang-kadang pakai antimoni membantunya begitu. Betul. Makanya kan harus disesuaikan dengan style kita masing-masing. Kalau sudah bisa screening, bisa mencari cepat sahamnya apa, nah baru 2% nggak masalah. Tapi berkali-kali. Kalau saya juga lihat Pauli pakai antimo toh, time frame 1 menit. Selama masih biru terus antimonya masih di bawah ya saya hold. Kalau merah antimonya masih di bawah, saya lepas dulu. Terus biru lagi masuk lagi selama antimonya masih di bawah, Bos. Nah, Bisa kan gitu, Pauli? Betul. Jadi sebagai supaya kita masuk, supaya bisa beberapa kali transaksi, dan antimo ini sebagai pengaman.
selama candlenya di atas antimo, masuk nggak Pak? Masuk nggak apa-apa. Biru pertama masuk, merah pertama jual. Biru lagi beli, merah lagi jual. Selama di atas antimo, ini aman kita transaksi berkali-kali. Kalau di bawah antimo, biru jangan. Cari lagi saham yang lain aja. Oh, kalau di bawah antimo biarpun biru agak riskan ya Pauli ya. Jangan. Iya. Saya kadang-kadang Pak Eri, kadang-kadang Ya. kalau sekarang nih, kadang-kadang ngelihat stock bid nih, biru. Yang antimonya di bawah. 1 menit aja, saya rasa kok cukup ya. Kayak kena stylenya, Bos. Jadi selama di atas antimo, biru pertama beli, merah pertama jual. Tapi kalau sudah di bawah antimonya ini, biru pertama jangan masuk. Karena trennya nggak akan kenceng dia. Oh iya iya. Atau Gitu. kalau mau ketat juga saya lihat kalau kayak ini ya, Pauli, bir ya. Sage nih. Pesar, patokan di pesar juga boleh. Pesar di Bisa. bawah, merah pertama jual. Ya boleh ya. Itu lebih ketat lagi kan, angkanya kan lebih besar dari antimo, Pauli. Kalau Iya. pakai pesar. Kalau mau aman lagi. Ya, biasanya pesar lebih dulu ya daripada Iya, antimo. biasa pesar lebih tinggi daripada antimo. Biasanya. Ada lagi? Oh, Bu Kristi ini loh, kayaknya Bu Kristi. Ada lagi, silakan. Pauli, Yes. Oh, ini swing. Pak Kino, sudah coba antimo untuk swing? Iya, Pak Kino nih. Kok mati mic-nya? Mati lagi. halo. Ya. Nah, tuh Pak Ya. Kino. Lagi coba nih. Nah, coba. Tadi mau nanya yang buka itu loh. Buka. Buka masih masuk lagi nggak? Boleh tambah lagi nggak gitu? Kemarin antimonya pindah ke bawah ya? Ini yang buka. Iya. Buka AK. Loh, kok enggak? Mau tunggu Pak, berdasarkan emak. Nambah lagi, tunggu ini. Tunggu apa ini? Pindah ke bawah. 264 ini pindah ke bawah. Besok itu berarti Pak Uli. Ya. Tadi dia sempat udah muncul terus hilang lagi ya. Betul. Oh. Kalau besok dia muncul lagi bisa tambah lagi ya Pak Pauli? Ya, kalau besok pindah ke bawah ya. Ya. Jadi hijau tambah lagi Pak. Oke. Ini kayaknya kehalang awan ya. Saya belum lihat masih di luar. Tambah aja Oke. Ichimoku, Pauli. Tambah Ichimoku indikatornya, Pauli. Di tadi. Pauli. Jadi kalau kita mau swing, patokan pertama tetap itu ya. Biru pertama. Iya. Baru itu ya, baru antimo ya. Betul. Ya, antimo itu pasti setelah biru pertama. Karena dia trennya sudah apa namanya? Menguatkan untuk naiknya. Iya. Baru kita tambah gitu ya, Pauli ya. Ya. Ini mah belum di awan ya, berarti masih oke lah ya. Oke. Tahan aja ya. Sudah nembus trendline kok ini. Awannya Iya. tipis, kok. Awannya tipis. Oke, makasih Pauli. Oke, Bos. Pak Oli, Yes. saya kan baru buat konten ini. Baru apa, Pak? Pak Metra? Itu ya Pak. Ya. Saya ini buras tuh Pak, gimana? Untuk ngejelasin itu ya Pak. Ngerubah warna apa barang? Maaf, suaranya putus-putus, Pak. Saya
Cek. Tes. Masih putus-putus, Pak. Ya, nah ini mulai jelas. Bagus. Oke, bagus nggak, Pak? Nah ini oke. Yang untuk parabolik SAR-nya, Pak, supertrend, Oke. itu saya agak buras gitu ya, Pak. Nggak jelas. Bapak, cara ngaturnya. Ya, ini saya sudah seperti Bapak. Oke, cara ngaturnya di sini, Pak. Ini ada tanda gerigi ini ya. Roda. Diklik rodanya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini, ini kan warnanya hitam. Diklik warnanya, maka di sini ada banyak pilihan warna. Yang kliknya di mana? Di sini. Ini oke, bentar. Di sini nih, Bapak arahkan kursornya ke misalkan parabolik SAR. Nah, ini kan ada tanda roda ini. Tanda roda itu, Pak. Ya, diklik. Oke. Lalu akan muncul input style kayak gini. Saya catat, Pak. Lupa. Boleh. Tanda Pak Oli, roda. cara nge-save-nya, Pak Oli. Tanda roda terus input gitu ya. Input. Ya, Input ada ya, Pak. tulisan input, ada tulisan input. style. Nah, klik yang style. Style ya, terus Lalu pilih warnanya, mau warna apa? style klik yang di 4. Ya, Ya ini. betul. Nah, saya mau rubah ke tempat hitam itu ya, Pak. Hitam bisa. Lalu di bawah ini ada kapasitasnya, Pak. Capacity ini. Ini jadikan yang 100% supaya benar-benar hitam. Benar-benar hitam seperti Pak Sandi. Kapasitinya 100%. Jadikan 100% supaya benar-benar hitam. Seperti Pak Sandi. Semut ireng. Nggak ada tadi. Ada orangnya. terus mana lagi, Pak? Setelah itu klik OK, Pak. Oke. Klik OK. Nah, itu maka akan jadi. Nanti yang lain sama super trend. Super trend ini klik lagi roda ini. Oke, Nah, warna oke-nya di mana, Pak, tempat oke-nya? di bawah ini, Pak. Di bawahnya kan ada OK. Ini kan muncul OK. Ini, Pak. Oh, enggak. Saya gambarnya kegedean, berarti nggak kelihatan sampai situ ya, Pak. Oh, kegedean. Detailnya gimana ya? Jadi kalau Gimana? Bapak kan sampai ke bawah, saya nak detail di paut yang ada cancel oke-nya, saya nggak kelihatan. Apa ya? Oh, tidak sampai ke sana. Coba klik di luar, Pak. Warnanya masih ada nggak tadi? Pilihan warna masih ada? Ya, masih ada. Pilihan warnanya kalau ada, Bapak kursornya di luar warna tersebut, klik, maka akan muncul. Klik sembarang, bebas. Nah, malah kembali ke gambar semula. Gambar semua. Hilang. Kan gini nih. Oh ya udah kelihatan, Pak. Udah, oke. Wah, mari berarti. Kalau mau backgroundnya hitam gimana, Pak Oli? Background hitam. Oh, di setting, lalu appearance. Nah ini background ganti aja hitam. Oh, oke. Soalnya hitam lebih, nah, kalau hitam terus kita pakai sarnya warna putih, terang dia. Bisa. Topit ini bisa di save ya, Pak Ali ya? Bisa. Nah, cara nge-save-nya, klik template. Ya. Save as. Save as. Tulis nama saya. Itu berarti per saham gitu ya? Bukan, ini kan per ini, Pak, per settingan ini. Mau di setting apa? Ya. Kasih nama bebas. Yang 3 tadi itu ya? Ya. Indikator 3 itu ya? Betul. Terus Coba kalau buka, Pak Oli.
Di Kenapa? BCA Pak Oli. BCA Pak Oli. Daily-nya Pak Oli. Ya ini yang swing pada nggak menarik kayak ini. Sudah bosen swing kayak ini. Nggak ini swing. Nah itu ini kan dia belum turun ke bawah tuh. Belum muncul tapi kan candlenya udah biru berapa candle ya Pak Oli ya? Iya. Masih belum muncul itu. Ya kalau pakai Hekinasi belinya di sini. Iya. Oke. Masih naik terus EMA ketembus ini, beli lagi. Parabolik SAR beli lagi. Kalau besok super trendnya pindah ke bawah, sisa saldo Ya. gaskan. Sisa saldo gaskan. Oke. Gitu. Ada lagi? Pak Holi, Yes. yang bagus untuk swing saat ini apa, Pak? Yang super trendnya pindah ke bawah, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, Hekinasinya biru pertama, EMA-nya ketembus. Sahamnya apa? Ada yang tahu? Belum. Belum? Oh, cuman Pak Agus yang belum. Yang lain udah tahu kok. Tahu Pak Oli. Belum? Nggak nemu itu. Nggak dapat? Oh. Sudah dicek belum? Yang 4-4-nya ada begitu tuh. Ya, yang sudah dicek belum? Ada 855 saham. Sudah dicek belum? Nah itu. Cek 800. Ya silakan dicek dong. Saya juga belum ngecek. Ada cara singkat. Nah, Paul ini mesti punya cara singkat. Ya top gainer lah. Ya. Bentar. Saya coba ya, saya coba. Ada cara singkat mesti nih Pak Oli. Saya belum coba. Pak Holi pura-pura pada tahu dia. Pak Oli. Yes. Nge-save-nya gimana Pak? Udah muncul nih hitamnya Pak. Nge-save-nya Bapak klik template. Template mana-mana. Oke, ini ada template. Oh, Bapak. Oh, Pak Oli kasih tahu Template yang ada gambar. Di atas nih Pak, yang saya lingkarin itu ada template. Ya. Terus muncul. Lalu diklik. Ya Pak. Oke, saya sudah Ya, klik tuh. Save S. Kasih nama. Template kasih nama. Antimo gitu ya Pak? Iya. Antimo. Kalau save yang kanannya itu apa, Mas? Save sebelah kanannya itu. Ada tulisan save juga itu. Antimo oke ya Pak? Boleh. Di save nama apa aja boleh. Itu Ini apa save apa itu? Ini save apa ya? Nggak bereaksi. Oh. Kalau itu buat pas pantes-pantesan buka aja. kayak gitu lagi, Pak. Enggak. Gimana, Bu? Kalau kita save, nanti pas buka lagi chart langsung otomatis kayak itu gitu. Oh ya. Soalnya kalau di import hilang terus. Kalau di import ya hilang terus. Itu yang memperlama itu. Saya coba tutup nanti buka lagi muncul lagi gitu nggak Pak? Coba ya? Iya, dicoba Pak. Rally. Nggak ada yang memenuhi 4 unsur tadi, nggak ada. Yang super trendnya pindah ke bawah, parabolik SAR pindah ke bawah, belum ada. Jadi nggak ada Ini yang paling rally bagus. Rally ini bakal pindah kali, Pak? Ya, ini mau pindah rally, terus Cucu ini bisa.
Tapi itu Pak sudah Poli dapat biru ke dari mana beberapa, sih Pak. ini? Nama ini dapat dari mana sih, cucu Reli? Terus port, ini port, KMTR, IMPC, Sama-sama gold. cocok, Bu. Cocok. Ini besok sepertinya mau. Kalau parabolik sana sudah Udah di pindah ke top bawah. 10 sih. Tanaka dari Jepang saat ini adalah orang tertua. KMTR gitu. Iya. Ini baru memenuhi 170 super trend gitu. sama parabolik besar. Loh, tapi saya punya energi dan merasa seperti Screeningnya masih 1 dari tahun. mana, Pak Poli? Kenapa? Screeningnya. Screeningnya. Mau tahu apa mau tahu banget? Foto banget. Besar 1 kah pakai BOT atau kalau super trend yang ST1? Screeningnya pakai Jadi buku. Oh ya udah. screeningnya pakai bot. Oh iya. ST sama PESAR. Ya, ST sama PESAR. ST1 PESAR 1, ST2 PESAR 1 gitu. Itu bisa. Oh, ST2. Bu Evi baru nongol nih, Bu Evi. Iya nih. Baru nongol saya, Pak. Tadi nggak ikut lah tadi. Kak, jadi pagi itu saya Zoom-nya nyala, tapi saya nggak gabung karena ada ini online tadarus setiap sesi 1. Bu Evi paling depan sendiri. Kenapa? Paling depan sendiri. Paling depan sendiri. Paling depan sendirian. Paling depan sendirian, enggak lah. Jadi kalau pagi-pagi pasti saya nggak dengerin gitu. MPC. Jadi screening dari bot Telegram itu bisa. Pakai BCA bisa klik BCA. Oh, kayak Bank ya? Iya ya. Oke, ada lagi? Bisa kan dari bot Telegram bisa? Ada yang belum bisa? Ini ST1 Pak, PESAR bisa. 1. Kalau ST2 jadi kalau pakai ST2 cuman Rally. ya. Digabung bisa nggak, Pak? Kalau Holi? ST Empat-empatnya. Bisa digabung bisa. Ini saya gabung tambah H1 nggak ada yang muncul. Jadi saya kurangin H1-nya. ST2 atau ST1, Pak Oli? ST1 bisa, ST2 juga boleh. Mau gampang kalau tin. Kalau mau buka puasa saya satu aja ST-nya, Pak Oli. Oh, Jangan Pak minum Yanuar es, bentar Pak lagi nih, Yanuar. duluan dia. Oh iya benar. Jadi Pak Oli mau terbang ke sana. Saya mau ikut Ternate aja loh. Ternate yang cepat, Pak. Evit. Papua. Iya. Di Parazak lebih cepat tuh. Iya, betul. Kayaknya lebih lama ke bandara sama pesan tiketnya daripada nungguin pagi. Pak Holi, Yes. mau nanya. Saya pernah screener itu pakai Hekinasi, terus pakai PESAR, pakai grupinya sudah Golden Cross, sama EMA-nya itu juga Golden Cross. Terus ketemu sahamnya GZCO. GZCO saya beli setelah itu dia naik sedikit. Waktu pertama kali itu naik sedikit, terus dia turun, besoknya turun lagi. Jadi kayaknya kalau pakai metode gitu juga belum tentu ini ya Pak ya. Padahal dia itu sudah Hekinasinya sudah biru pertama, PESAR-nya sudah turun, gupinya sudah Golden Cross, EMA-nya sudah Golden Cross, tapi ya masih bisa gagal ya Pak ya. Yang kapan itu, Bu? Sudah agak lama sih. Maksudnya itu pernah ada pengalaman saya seperti itu. Tapi benar 100% itu.
Iya, 100%. Makanya saya beli karena screenernya itu 100%. Tapi setelah saya beli, dia sempat naik sedikit di hari itu. Tapi nggak langsung saya jual. Saya pikir kan Oh, masih saya tahu tuh. oke. Mm-mm. Tapi setelah itu dia turun, besoknya turun lagi. Sekarang saya kan cuma nunggu speknya dia. Tanggal 24 Februari ya, Bu? Sudah agak lama ya, saya lupa 24 Februari. tanggalnya. Ibu dapatnya di harga 113 sampai Februari itu 100. biru pertama tuh. Biru pertama, besoknya kan naik 10% Naik. lebih. Oh enggak Pak, enggak. Naiknya enggak sampai 10%. Mungkin sekitar 5% ya. Sekitar 5% dari Iya, maksudnya betul. yang saya 5%. beli. Maksudnya dari Ya, harga yang betul, saya betul. beli, dia naik Ya. 5%, setelah itu dia turun. Terus turun. Saya average down, nunggu speknya ini untuk keluarnya ini. 108 ke 119. Pasti tanggal 24 Februari kan, Bu? Ibu punya di waktu awal-awal tuh 113-an gitu, Pak. Iya, Oli. kayaknya Besoknya 110-an gitu. Ya, opennya 13-an. 108, close-nya 113, tertingginya 117. Besoknya kan naik 5% tuh, Pak Oli. Besoknya naik 5%. 119. Betul. Setelah itu turun terus. Iya, turun terus. Jadi saya average down, tapi kan masih turun. Saya biarin aja sampai sekarang nunggu speknya ini untuk keluarnya ini. Ini saat di sini. Trend line-nya nggak ketemu. Iya. Bukan. Algoritmanya nggak ketembus. Ini sampai berapa? Sepertinya 119. Ya, algoritmanya nggak ketembus. 121 nggak kuat. 119 tertinggi ini. Saya juga lagi nunggu nih BCCO nih. Ini cuma oke. Biru pertama, grupinya Golden Cross. Emanya Iya, Golden Cross, Emanya terus pesarnya bawah, udah di bawah. EMA 5 Golden Cross. Enggak. Iya, sebelumnya. 5 sama 10. Enggak, Oh ya. enggak deh. Enggak. Saat hari sebelumnya ya Golden Cross hari. Oke. Ini lalu besoknya patah emanya. Grupinya kayaknya nggak Golden Cross sih. Ini karena ini cuma 5 sama 10 yang Golden Cross. Atau grupinya Golden Cross-nya bukan di hari itu, Bu. Golden Cross-nya hari sebelumnya. Karena di screening itu Golden Cross bisa jadi Golden Cross bukan di hari itu Golden Cross-nya, tapi hari sebelumnya. Oh. Takutnya seperti itu. Nanti coba kalau masih ada grafiknya, nah itu bisa dilihat. Jadi Golden Cross-nya itu di saat tanggal 24 atau sebelumnya. Oh iya. Berarti meskipun di screener hasilnya bagus itu kadang masih ini ya Pak ya, masih bisa gagal ya. Bisa. Enggak, Cuman sebenarnya bukan sebenarnya gagal. kalau dibilang gagal, kan kalau targetnya 2-4% dapat, Bu, waktu itu. Benar nggak? Iya, Waktu Ibu screen sebenarnya cuma kan udah bisa dapat. Jadi saya nggak langsung jual waktu naik 5%, Iya, betul. saya kira Betul, masih betul. oke. Iya, Saya kadang-kadang kira kan masih gitu, Bu. Terus besokannya kan merah pertama tuh kalau pakai ikan nasi ya, walaupun kadang kita lalai lah, Bu, sama. Jadi Bu Ivon, kita screening banyak indikator. Kayak saya kan pakai pesar 1 sama H1. Tetap patokannya kalau Hekinasi pertama merah ya saya jual walaupun pesarnya masih di bawah, Bu Ivon. Jadi langsung CM aja ya Pak ya. Iya, kayak Harum kan kemarin.
merah pertama ya jual pada saat padahal parabolik SAR-nya masih di bawah. Saya screening pakai H1 P-SAR 1. Oh ya ya. Jadi begitu ada yang indikasi gagal langsung di CL gitu ya Pak? Iya, saya jual dulu, nanti tunggu lagi momen. Iya, sayangnya waktu itu nggak langsung saya CL. Karena saya pikir apa besok ini mungkin bisa ini kan, mungkin ada kenaikan atau gimana gitu. Nah ini. Kayak Sarum kan saya gitu, Bu. Udah di atas 5%, kan candle masih biru. Besoknya merah. Ya terpaksa TP cuma 3% Harum. Harum. Oh. Iya, TP cuma 3%. Oh iya, Pak. Pak Holi nanya, Pak Holi. Ya, Bos. Itu yang WX Master Robot kenapa nggak mau keluar ya? Saya ketik ya. Mungkin lagi capek. Sama ini saya ketik juga lagi nggak bisa. Lagi tidur kali Pak. Iya. Diajak berenang sama Pak Wilson. Sama Pak Wilson kayaknya kecapean, kebanyakan sage sama nonton film lagi. Mungkin lagi ini Pak, servernya mungkin keputus tadi pagi itu servernya yang keputus. Tadi pagi jam 8 kan nggak bisa ya. Itu ternyata servernya putus. Nah ini mungkin sama ini. Terus Pak, tadi itu dipindah. Boleh Mungkin, dikirim Pak kode-kodenya Pak? Kode apa Pak? Kode yang sepertinya kan misalnya kalau ketik sahamnya 4 Medco, terus tadi ada skor apa segala itu kan saya masih belum dapat itu. Oh kalau yang ini beda lagi Pak, bukan di WX. Kalau yang apa bot ini beda, bukan WX Master Robot. Oh kalau bot itu aku juga punya Pak. Iya, ini untuk teman-teman di VVIP yang dapat fasilitas ini. Bedanya apa tuh VIP Pak? Itu untuk yang selamanya, member yang selamanya, terus dapat bot ini setahun, terus dapat daftar list demand zone, supply zone, sama yang spek tinggi. Gitu. Oh. Oke Pak Oli, makasih Pak Oli. Daftarnya bisa via Ibu Evit, Pak. Ya, dari via Evit bisa. Pak Yanuar boleh. Pak Rudi juga bisa. Ya. Ada lagi yang lain? Nanya lagi Pak Holi. Yes. Kalau misalkan awal itu kan pakai super trend yang di MNC kan nggak bisa langsung ya, harus nunggu 10 menit kemudian ya, 10 menit. Jadi untuk awal itu pakai MOS dulu ya, sambil nunggu super trendnya bisa dibuka itu berarti pakai MOS dulu ya lihatnya. Bisa ya. Atau buka lagi Bu, Stockbit. Tapi tadi pagi Stockbit jam 9:05 baru normal, Bu Pauli. Tadi. Ya. Tadi MNC ternyata saya login di tempat lain tadi. Tapi nggak bisa. Di laptop yang lain nggak kebuka. Ya gimana Bu Evan? Berarti belinya itu pakai MOS dulu ya Pak ya? Maksudnya untuk eksekusinya untuk awal itu berdasarkan MOS dulu ya, karena kan ya. Yang MNC kan belum bisa dibuka. Jadi Betul. Untuk eksekusi pakai MOS dulu, kemudian 10 menit baru buka yang super trendnya itu. Iya. Oh iya, makasih Pak Holi. Wipon boleh nanya, Wipon average-nya di berapa? Yang GZCO? Saya sudah average dan berapa kali ya Bu ya? Sekarang jadi ini berapa sekarang? 9. Berapa? Sekarang ini 99. Oh udah bisa TP ya. Oke. Sudah berapa kali average down? Iya, Sekarang udah aman kok Bu segitu mah. Udah aman. Ini masih turun kan Bu? Masih 90. Tadi close-nya 96 ya. 9 di bawahnya 99. Iya, nggak apa-apa besok naik. Insya Allah.
Tapi speknya ada sih, masih ada speknya. Siap, siap. Pauli mau nanya lagi, Pauli. Ya, Bos. Kalau Antam itu kita mau tahu targetnya berapa, lihatnya di mana ya? Target untuk berapa hari? Enggak berapa harinya sih, mau berapa hari ya tergantung kira-kira nih Antam kira-kira bisa harganya ke lebih kurang ke berapa gitu. Kita lihatnya Iya. kemana? Bapak mau sanggup nunggunya ini berapa hari? Oh, seminggu? Seminggu. Nanti buka WX Master Robot, ketik 4, ya. Terus Antam time frame-nya 1 menit. Kalau ada speknya berarti bisa akan ke situ. Contoh-contoh. Oh ya, udah keluar tuh, saya punya juga udah keluar. Jadi ketik 4 Antam 1 gitu ya? Iya. Sudah bisa belum? Jadi spike itu kayak gini loh. Ini adalah spike detak jantung, lalu tarik garis ke samping. Nah, contoh Sage. Sage time frame daily-nya ini sudah tercapai 300-an. Ini. Jadi kalau sudah ada spike-nya, ya ini tujuannya di sini. Ya percuma kita dapat, oh misalkan Antam akan ke 4.000, misal. Tapi kapan? Kalau nggak tahu waktunya, ya percuma kan gitu. Nunggu nggak ada waktu itu kan membosankan. Kalau ada waktunya kan ketahuan, gagal atau enggak. Jadi kalau kita jadi kita ambil detak jantungnya yang paling tinggi di atas itu tinggal tarik garis lurus gitu. Betul. Yang belum tercapai ya. Jadi nanti ada waktunya. Kalau time frame-nya 1 menit, itu tercapainya antara 1 hari sampai 1 minggu. Kalau time frame-nya 5 menit, 2 minggu tercapainya. Oh. Oke, makasih Pak Ali. Yes. Pak Oli mau nanya, tadi soal super trend tadi gimana Pak Oli? Maaf sinyalnya tadi putus-putus. Kenapa Bos? Soal garis super trend. Ini Iya. barusan, ini juga lagi saya pakai untuk ini, apa, dagang ini, forex ini. Memang udah 2 kali tadi saya coba keluar masuk pakai super trend. Profit terus memang. Yang ini tadi garisnya berubah lagi, naik turun lagi. Tadi maksudnya penjelasan gimana Pak? Kalau garis super trendnya pindah ke bawah candle, itu waktunya beli. Kalau garis super trendnya pindah ke atas candle, itu waktunya jual. Cuman itu aja. Garis super trendnya pindah ke bawah candle, waktunya beli. Pindah ke atas candle, waktunya jual. Oli. Yes. Pak, mau nanya dong Pak. Kalau average yang bagus itu Pak, itu pada saat posisi apa ya? Apa Pak? Average yang bagus. Ya contoh misalkan WRG kan hari ini 147 ya Pak ya. WRG oke. Kemudian posisi saya waktu itu masih di angka 184. Nah kalau saya ngejar breakdown, itu apakah di bawah posisi TP yang 5% atau seperti apa ya Pak? Oke. Jadi pertama Bapak harus hitung dulu. Bapak punya di berapa? 184 Pak. Oke, 184. Misalnya punya 184. Average Bapak harus tahu dulu. Misalkan harga sekarang 150, 147. Bapak harus cek spike-nya berapa nih terdekat. Jadi spike-nya berapa terdekat? Misalkan spike-nya 175 misal. Maka Bapak harus average down sampai rata-ratanya di bawah 175.
Nanti tinggal dihitung harus beli berapa lot lagi. Gitu. Ya, Pak. Kapan waktu terbaik breakdown-nya? Di saat candle-nya biru pertama kali. Itu waktunya breakdown. Tapi dihitung speknya berapa. Kalau speknya 175 misal, harus beli berapa lot lagi supaya harga rata-rata kita di bawah 175. Spek 175 itu yang time frame berapa ya? Bapak cek dulu time frame 1 menit. Ini kan perumpamaan Pak, saya belum ngecek speknya ya. Ya Pak. Ya, Pak. Nanti cek dulu spek 1 menit, spek 5 menit. Ya, Nah, Pak. untuk breakdown harus di bawah spike-nya. Kan percuma Bapak misalkan 184, sekarang 150. Bapak mau breakdown, tapi speknya ternyata 175. Bapak breakdown, tapi sampai cuman 180 misal. Ini kan percuma nunggu lagi. Nanti sampai 175 turun lagi. Kalau mau breakdown sampai di bawah harga spike-nya. Supaya mudah Kuncinya di situ, terjemput Pak, ya? dan mudah profitnya. Ya Pak. Tapi tetap ngelihat candle dulu kan Pak? Betul. Jadi saat breakdown itu di saat biru pertama. Karena di saat biru pertama ini kan permulaan baru mau naik. Iya Pak. Terima kasih Pak Oli. Oke Bos. Halo Pak Oli. Yes. Sorry Pak. Sorry Bos. Mantap Pak Oli. Iya Pak. Saya ketinggalan nih Pak. Pak, kalau untuk nge-save super trend yang di iPod itu gimana ya Pak ya? Kok selalu berubah ya Pak setiap ini? Versi web Pak ya? Iya Pak. Nggak bisa di-save. Iya, selalu berubah dari awal terus minta setting terus kan indikatornya Iya, tuh, Pak. betul. Nggak bisa Memang Pak ya? nggak bisa di-save. Oh, pantas. Berarti saya mencoba ke MNC. MNC ada ininya template-nya. Kalau tadi yang Bapak peragakan tuh di mana tuh Pak ya? Di Stockbit. Oh, Stockbit ya. Aduh, saya mesti download dulu Stockbit. Nggak punya saya Stockbit. Ya. Kalau MNC bisa di-save, cuman munculnya setelah 10 menit, Pak. Setelah jam 9 ya, Pak? Ya, 9 lebih 10 menit baru muncul. 9.10 ya, 9.10 Pak ya. Super trend-nya. Oh, siap Pak. Siap. Berarti saya biar enak ini tadi ya Pak, Stockbit ini berarti ya. Iya. Lebih enak ya. Terus satu lagi Pak, berarti ini yang Bapak tonton di layar ini, walaupun itu sudah biru, tapi kalau si super trend-nya masih merah, itu berarti kita nggak usah beli dulu ya Pak ya? Iya. Super trend masih merah, tapi udah candle-nya udah biru nih, HA-nya udah biru. Jangan dulu beli berarti ya, sepanjang dia masih merah Pak ya, super trend-nya Pak ya. Betul. Siap. Untuk penegasan aja Pak, supaya atau bisa juga spekulatif ya Pak Holi kayak Pak Kino tadi. Spekulatif bisa. Gitu. Spekulatif itu kalau super trend-nya mulai patah. Iya, betul. Kalau patah boleh spekulatif. Patah. Atau pesarnya ya Pak didukung salah satu lah, misalnya pesarnya udah kena gitu kan. Iya. Bisa lah kita ambil sebagian gitu ya. Kalau takut gagal, nah ini kan bisa kita lihat nih. Takut gagal apa enggak kan gitu. Kalau takut gagal, biru pertama di bawah super trend jangan beli. Ini gagal semua nih. Nih. Baru di sini berhasil. Jadi bagi yang suka kenceng, tunggu super trend-nya pindah ke bawah. Waktunya beli ya Pak? Ya, betul. Oke Pak. Ya, ini saya juga lagi live ini Pak, saya praktekin buat forex ini Pak. Udah 4 kali ya profit ini Pak. Mantap. $10.000. Ini masih jalan terus ini Pak. Jangan banyak-banyak, $10.000. Makasih Pak Oli. Ya ini bisa diterapkan di trading apapun silakan.
Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau ikut Pak Yanuar. Mau buka puasa. Pak Yanuar udah hilang. Oke, cukup ya. Cukup. Terima kasih semuanya. Coba, Semoga Terima kasih Pak. semoga Terima kasih Pak Oli. Terima kasih teman-teman. dan bisa diterapkan di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Ya, makasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih semua. Ya pamit ya. Assalamualaikum.